Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ziadatul Hilmi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pajak. Yang pertama, di sini saya akan membahas pengertian pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak juga merupakan pungutan wajib pajak dari rakyat untuk negara. Setiap sen uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan rakyat. Uang pajak juga digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lain. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Nah, di sini ada pun 5 ciri-ciri dari pajak. Yang pertama, iuran wajib pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak pada negara. Yang kedua, pembayaran yang didasarkan pada norma-norma hukum. Yang ketiga, sumber pembiayaan pengeluaran kolektif. Yang keempat, sarana untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Dan yang kelima, balas jasa yang tidak diberikan secara langsung. Nah, ada pun unsur-unsur pajak. Yang pertama, subjek pajak, orang pribadi atau badan. Yang kedua, objek pajak, sesuatu yang dikenakan pajak. Dan yang ketiga, tarif pajak, ketentuan besar kecilnya pajak. Ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, Anda tidak langsung menerima manfaat pajak yang dibayar. Akan tetapi, yang akan Anda dapatkan misalnya berupa perbaikan jalan raya di daerah Anda, fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga, beasiswa pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada pun fungsi dari pajak. Yang pertama, fungsi anggaran atau budgeter. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Negara membutuhkan biaya. Biaya ini diperoleh dari penerimaan pajak. Yang kedua, fungsi mengatur atau regulasi. Selain fungsi anggaran, pajak juga memiliki fungsi regulasi, fungsi yang mengatur pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan dari pemerintah. Dana dari pajak digunakan untuk membantu perekonomian negara. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dan yang ketiga, fungsi pemerataan atau distribusi. Pajak juga digunakan oleh negara untuk pemerataan kesejahteraan melalui bantuan dana, jaminan kesehatan, dan fasilitas umum. Pajak juga bisa digunakan untuk membiayai kepentingan umum sehingga bisa menciptakan banyak lapangan pekerjaan baru yang dimana akan berakhir dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas asas pemungutan pajak. Di sini ada 3 asas. Yang pertama, asas domisili. Menurut asas ini, wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia akan dikenakan pajak atas segala penghasilannya, baik penghasilan yang didapat di Indonesia maupun penghasilan yang didapat di luar negeri. Dan yang kedua, asas sumber. Menurut asas ini, bagi siapapun yang memperoleh penghasilan di Indonesia akan dikenakan pajak sekalipun tempat tinggalnya di luar negeri. Dan yang ketiga, asas kebangsaan. Cara pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara berdasarkan kebangsaan wajib pajak. Nah, di sini ada pun macam-macam pajak. Yang pertama, pajak langsung. Pajak langsung meliputi pajak kendaraan, pajak penghasilan, dan pajak bumi dan bangunan. Dan yang kedua, pajak tidak langsung. Dan 71% pendapatan negara berasal dari pajak. Sebagai warga negara yang baik, kita harus rajin membayar pajak. Jangan lupa membayar pajak. Sekian dari penjelasan saya tentang pajak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.